Yang berikutnya teman-teman, masih dari buku humorologinya Pak J. Suprana. Manfaat humor yang ke A, B, C, D, E, O, kelima, yaitu menjadi elemen penggairah kreativitas dan peningkatan produktivitas. Penggairah kreativitas dan peningkatan produktivitas. Kita bicara dari kreativitas dulu. Alhamdulillah teman-teman, gue memang ada di industri kreatif yang menggunakan pendekatannya tuh pendekatan logika, tapi nggak logika murni. Karena kalau kreatif pakai logika murni, menurut gue nggak dapet, terjadinya textbook gitu loh. Orang-orang kreatif itu kan selalu orang-orang berpikir out of the box, ya. Orang-orang A dia malah B, orang-orang B dia pindah ke C, dia nggak mau sama tuh. Nah, gue juga sama seperti itu, ya. Nah, humor itu terus terang aja, itu memperlancar gue untuk berpikir, cari ide, ya selama ini mungkin nggak dipikirkan sama orang lain. Senang lo begitu, enak lo begitu, sumpah, ya. Dan kita terjadi apa yang menyusul? Peningkatan produktivitas. Kalau gue nggak pakai humor, gue stuck, gue nggak bisa ngapa-ngapain, gue nggak produktif, ya. Nah, unsur bermain dengan logika dalam humor sangat potensial sebagai sarana latihan kebugaran dan kelincahan batiniah sebagai elemen dasar kreativitas dan produktivitas karsa dan karya Homo ludens. Nggak ngerti kan? Sama, gue juga nggak. Tapi kira-kira penjelasan ringannya seperti ini. Humor itu sarana bermain dan berlatih kreativitas. Contoh nih, contoh kasih lihat, tahu ya? Ini apa namanya? Betul, sumpit. Bukan, ini pulpen. Apa fungsi pulpen? Buat nulis, buat gambar. Udah share? Udah. Kalau orang berpikir seperti orang pada umumnya, buat gue, lo nanya gue, share ini apa? Ini pulpen. Buat apa share? Buat nulis. Buat apa lagi share? Buat gambar. Buat apa lagi share? Buat nimpuk. Buat garuk belakang. Buat gosok-gosok kuping. Ya. Buat dimain-mainin kayak begini. Ya. Buat gigit-gigit kalau kesel. Ya. Buat dipatahin kalau marah. Ya. Buat cari kegiatan diputar-putar pasang lagi gitu loh. Artinya dari sisi kreatif, pulpen ini nggak cuma buat nulis, nggak cuma buat gambar. Itu yang penting. Lu menemukan makna lain dari pulpen. Jadi sama ketika gue punya masalah dalam hidup gue, masalah itu ya jadi masalah, bener. Tapi ternyata masalah itu bisa jadi materi buat gue ngajar. Contoh, dia bilang-bilang nih ya, wanita itu kebanyakan suka belanja, bener apa enggak? Masih bener, bilang enggak, awas lu wong. Ya. Sama bini gue juga belanja. Buat mereka belanja hiburan, buat laki-laki belanja siksaan, sumpah. Kalau ke mall cuman 3 tempat favorit gue. Buat bini gue kan semuanya tuh. Kalau buat gue 3 tempat favorit itu, pertama adalah toilet, ya. Kedua, toko buku. Ketiga, S hardware atau toko perkakas. Apapun ya, nggak harus S hardware ya. 3 itu. Suka Carrefour nggak share? Suka tapi nggak suka. Maksudnya apa? Ya, gue suka tapi bukan suka banget gitu loh. Karena kalau gue ke Carrefour itu pasti sama bini gue. Ketika sama bini gue, perbudakan terhadap laki-laki berjalan. Dorongin, milihin, bayarin. Masalah kan lo? Ya tapi itulah. Kan memang dosa laki-laki ya. Buat dibikin kesel sama istrinya. Nah, balik lagi ke masalah produktivitas tadi ya. Waktu lu suka humor, ya, semua masalah yang ada itu lu bikin, lu cari lucunya. Ketika bini gue suka belanja, gue cerita sama teman mahasiswa gue sebagai materi gue. Ketika gue lagi ngobrol sama teman-teman gue gunakan materi itu buat ngobrol sama teman-teman gue. Jadi merubah kesedihan, masalah menjadi materi lawakan. Sama kayak batuk. Ketika gue batuk, apakah gue bilang gue tersakit? Enggak lah. Gue bilang, jarang-jarang kan lo lihat ada bulldog batuk. Nah, lu jadi nggak jadi kesian sama gue kan? Emang gue nggak butuh dikasihanin. Kenapa? Ya sudah, gue seperti ini nikmatin hidup gue. Sama juga nikmatin hidup lu. Jangan cari bingung, jangan cari rusuhnya. Ya, hidup ini menurut gue ya,
nggak usah cari masalah, cari lucunya aja. Kalau nggak nemu lucunya, berarti masalahnya ada di elu. Balik lagi ke masalah tadi, ya. Elemen penggairah kreativitas dan peningkatan produktivitas. Ya. Humor sebagai latihan bermain. Karena memang dari dulu laki-laki khususnya dunia ini adalah permainan. Mungkin juga perempuan sama, hanya mungkin mainnya beda ya. Tapi buat laki-laki ini adalah permainan. Jadi kreativitas itu bisa dibangun dengan cara apa? Dengan cara bermain. Dan bermain lebih ke humor itu adalah bermain paling paling enak. Kenapa gue bilang paling enak? Ngeluh nggak ribet. Karena materinya udah ada di otak lu. Lu nggak usah pusing-pusing lagi. Ya, lu nggak usah gede-gede, udah ada semua di situ. Dengan demikian teman-teman, lu nggak usah pusing ngatur ini ngatur itu. Menyenangkan hidup lu di situ. Ya. Nah, eh memang lu harus cari partneran, komedi buddy, ya. Dalam arti bener-bener buat temen buat bercanda. Kalau komedi buddy di luar sana kan komedi buddy artinya lu cari temen yang ngerti bener sebuah permasalahan. Kalau ini enggak, bener-bener komedi buddy is komedi buddy. Cari temen buat bercanda, ya. Itu artinya itu yang juga gua mau kasih tau ke lo. Gue banyak telepon sama teman-teman gue hanya untuk undang gue supaya bisa ketawa, ya. Jadi lu diundang, iya. Diajak makan, iya. Bayarin, kadang iya, kadang enggak. Kadang-kadang bayar sendiri. Mereka bilang, lu nggak rugi, Sere. Nah ini, kalau lo selalu mikir untung ruginya, lo nggak akan bahagia dalam hidup ini. Gue kalau lihat temen gue ketawa, gue seneng banget. Itu cukup buat gue. Ya, syukur-syukur nggak keluar uang. Tapi kalau keluar uang juga, ya udah nggak apa-apa. Gue juga sering sih ditelepon sama teman mahasiswa gue gitu. Pak, ketemu dong Pak, stres nih Pak, pengen ngobrol. Ngobrol. Apakah mereka bayarin makanan gue? Kagak. Kadang malah gue nanya, yaudah berapa orang? 3 orang Pak, yaudah yuk ketemu. Yang bayar makanan siapa? Gue. Tapi ketika gue ngobrol sama dia sebenarnya secara langsung, orang akan bilang, berarti lu rugi dong Sir. Lu uang diambil, lu suruh ngibur mereka. Enggak. Ketika gue ngobrol sama mereka, gue dapat materi dari mereka. Bagaimana hidup mereka. Yang nanti gue olah jadi materi gue untuk ngajar. Simbiosis mutualisme kan. Gitu. Berarti lu licik dong Sir. Gue bilang tadi lu bilang gue blow on, sekarang lu bilang gue licik. Gak sopan lo orang jadi orang. Kayaknya di mata lo gue gak ada baik-baiknya gitu loh. Kalau gak blow on licik gitu loh. Ya enggak dong. Mereka terhibur sama gue bisa dapat materi dari dia. Mereka juga gue bayar makanan. Ini kenapa? Gak apa-apa dong. Meskipun ya kadang-kadang kalau bini gue tahu, bini gue marah. Karena bini gue bilang, kamu tuh malah ngapain mau buang-buang uang terakhir orang. Ya makanya kalau begitu jangan bilang-bilang sama bini gue. Gue gak mau ngomong. Ya sudahlah, gue lakukan saja apa yang gue bisa. Kira-kira begitu, ya. Jadi lu bingung bohongin bini lo. Kan gue bilang, lu mah gitu sama gue. Dibilang bohong, dibilang licik, sekarang dibilang bohong. Dibilang blow on, dibilang licik, sekarang lu bilang gue bohong. Ya, gue selalu jalankan hidup gue ini seperti apa yang gue mau. Jadi humor itu, ya, membimbing gue, ya, melatih otak gue untuk lebih kreatif. Jadi ketika lo dia ngobrol sama orang, jangan diambil masalah biayanya, enggak, lo ambil sisi lainnya. Kreatif itu kan nggak harus berpikir apa yang kelihatan, tapi apa yang ada di balik itu lebih penting. Sumpah, ya. Jadi ketika gue melakukan sesuatu, orang lihatnya kok begini ya, kok begitu ya. Lu nggak tahu kan apa yang gue sadar dari situ, ya. Nah humor itu melatih gue untuk melakukan hal tersebut. Nggak cuma berpikir dari satu sisi, tapi gue berpikir dari multi perspektif. Berat bener ngomong kayak badan gue. Gue coba lihat semua masalah dari sisi-sisi yang berbeda, dan itu buat gue jadi lebih kaya kalau ngadepin masalah. Nggak percaya, makanya coba, ya, coba omongan lu bener apa kagak. Ingat ini murah, ya. Gue sih bilang sama semua orang, lu ngapain beli obatnya ada dalam diri lu sendiri. Berapa kali gue ketemu orang, semua penyakit dari pikiran, bukan dari fisik. Fisik tuh sekian persen, pikiran tuh sekian puluh persen. Oh, artinya kalau pikiran lo bahagia, mudah ketawa, nggak gampang stres, mudah-mudahan, insya Allah, gue bukan Tuhan ya, mudah-mudahan insya Allah lo jadi jarang sakit.
kira-kira begah itu.